amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya selalu menyertai kita dan kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada kita, pada para pelanjut perjuangan Rasulullah. Sobat-sobat, bersama lagi kita di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel pendidikan dan dakwah dalam tema energi kalbu, tenaga hati, kekuatan jiwa. Sobat-sobat, saya sekarang berada di hadapan Taman Tepi Gading, salah satu taman yang ada di seputaran Muara II. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana kerja kita bisa bernilai ibadah. Karena Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku. Ini namanya Nasir ya, petugas pengisi minyak bensin pom ya di Oku Selatan, Muara II Oku Selatan. Nah, jadi sobat-sobat, bahwa makhluk seperti kita manusia dan jin diciptakan Allah adalah semata-mata untuk beribadah. Akan tetapi sering kita berpikir bahwa ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya baca Quran, ibadah itu hanya zikir. Tetapi sebenarnya seluruh aktivitas hidup kita bisa bernilai ibadah. Kita kerja mencari nafkah untuk anak istri kita, itu adalah ibadah. Apapun aktivitas kita mencari nafkah bisa bernilai ibadah. Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, sobat-sobat. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, saya tidak pernah bosan-bosan meminta kerelaan hati dari sobat-sobat semua yang belum melaksanakan subscribe-nya di channel saya. Silahkan untuk melakukan subscribe-nya. Dan terima kasih bagi yang sudah melakukan subscribe-nya. Dan jangan lupa diajak juga kawan-kawan yang lain agar kita bisa sama-sama mendapat amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir selama channel saya ini masih ada yang menontonnya. Nah, jadi sobat-sobat, bagaimanakah kerja kita, aktivitas hidup kita mencari nafkah bisa bernilai ibadah? Pertama, kerja kita harus yang halal. Karena kalau tidak halal, maka aktivitas kerja itu bukannya bernilai ibadah, akan tetapi akan bernilai dosa. Dan yang kita makan dari hasil yang tidak halal dimakan oleh kita, dan daging-daging kita ini tumbuh dari yang tidak halal, yang haram, maka kata Nabi, hanya api neraka yang pantas menyentuh badan yang tumbuh, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Nah, jadi aktivitas kita, kerja kita harus berdasarkan yang halal.
Yang kedua adalah harus proporsional. Artinya kita memang menekuni dari pekerjaan kita. Dan harus juga disertai kejujuran. Karena kalau kita tidak jujur dalam aktivitas kita, maka itu juga tidak bernilai ibadah. Itu bernilai maksiat, bernilai dosa. Seperti misalnya barangkali kita menjadi seorang pedagang, kita bersumpah palsu dengan dagangan kita. Kita sembunyikan yang buruk-buruk dari dagangan kita sehingga pembeli tidak tahu bahwa dari barang yang kita jual ada yang buruk. Dan itu namanya tidak jujur. Dan tidak jujur adalah salah satu tanda orang munafik. Jadi yang kedua harus profesional dan dilandasi dengan kejujuran. Kemudian yang ketiga harus ikhlas. Mencari nafkah ini harus ikhlas. Ikhlas karena menjalankan perintah Allah. Ikhlas karena kita memang kewajiban kita untuk mencari nafkah. Karena Nabi sendiri, orang yang mulia, sebelum dia diangkat menjadi Nabi, dia menjadi seorang gembala yang menerima upahan. Begitu juga para sahabat, semuanya bekerja, tidak ada yang menganggur untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, ikhlas inilah yang paling menentukan apakah aktivitas hidup kita, aktivitas kita mencari nafkah, aktivitas kita yang lain akan bernilai pahala atau tidak, tergantung dari keikhlasan ini. Karena kalau tidak ikhlas, maka apa yang kita lakukan hanya sia-sia saja. Innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan, segala amal tergantung dari niatnya. Apakah kita mencari nafkah atau berdagang hanya mencari keuntungan? Atau dari hasil kita mencari nafkah, mencari keuntungan, itu adalah dipersembahkan untuk supaya kita bisa melakukan ibadah. Nah, yang keempat adalah jangan melalaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, utamanya sholat 5 waktu. Walaupun sesibuk apapun kita, dalam kita mencari nafkah, dalam kita berdagang dan sebagainya, menjadi supir, menjadi pegawai, atau menjadi PNS dan segala macam, maka kalau kita melalaikan kewajiban kita sholat 5 waktu, maka aktivitas hidup kita tidak ada keberkahannya. Karena sholat inilah nanti akan menentukan apakah aktivitas kita, amal-amal kita yang lain dinilai oleh Allah baik atau tidak adalah tergantung sholatnya. Karena nanti yaumil mahsyar yang pertama kali diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah adalah bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah amal yang lain menjadi baik. Kalau sholat kita tidak baik, amal yang lain menjadi tidak baik. Jadi itulah yang saya sampaikan hari ini, sobat-sobat. Semoga ada manfaatnya bagi saya, bagi sobat-sobat, dan semua pemirsa yang setia mengikuti channel saya. Nasrul minal fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sobat-sobat semua yang sudah meluangkan waktunya menikmati channel saya. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Sampai jumpa.